Seorang wanita merasakan hidupnya makin berubah ketika usianya makin menua. Punya suami yang mulai jarang bersama dan punya anak perempuan yang tidak peduli padanya. Hingga dia melakukan hal ini. Ya, film dengan judul The Private Lives of Pippa Lee yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Pippa, memiliki keluarga yang utuh, namun sayang di usianya yang menginjak 50 tahun, keluarganya seolah-olah menjauhinya. Dia hanya bisa berpura-pura tersenyum, menutupi rasa kekecewaannya. Dia memiliki 2 orang anak, Ben dan Grace. Ben bekerja menjadi seorang fotografer, sementara Grace masih kuliah dan jarang pulang ke rumah. Udah gitu, hubungannya dengan sang ibu juga kurang baik. Hal itu membuat Pippa jadi agak sedih. Kisah Pippa bermula saat ia lahir. Dia berbeda dari yang lainnya. Tubuhnya dipenuhi bulu-bulu seakan-akan dia tidak normal. Namun makin besar, Pippa menjadi normal seperti yang lain. Ibunya Pippa dulu suka mendandani Pippa layaknya seorang model. Sepertinya dia terobsesi menjadi itu, tapi sayangnya tidak kesampaian. Dan diketahui ibunya Pippa juga menderita depresi yang cukup berat, makanya dia tidak bisa lepas dari obat penenang. Kala itu, Pippa berusaha meminta ibunya untuk melepaskan obat-obatan tersebut, namun tetap saja tidak bisa. Hasilnya, dia seperti orang gila yang terus-terusan menahan rasa stres di pikirannya. Semenjak itu, Pippa benar-benar kesal pada ibunya, seolah-olah dia memiliki keluarga yang aneh. Pippa yang tidak tahan tinggal bersama ibunya akhirnya pergi dari rumah dan menginap di rumah tantenya. Di sana dia menemukan kejanggalan yang lebih aneh. Tantenya tinggal bersama seorang wanita yang ternyata adalah kekasihnya. Ya, membagongkan. Semenjak tinggal di sana dengan mereka, Pippa jadi berubah haluan menjadi anak hippie. Pippa yang masih muda membuat kekasih tantenya itu jadi ingin mendekatinya. Pippa dijadikan model fotonya dan dilihat oleh tantenya yang baru pulang. Ya, alhasil Pippa kena marah dan diusir dari sana. Pippa menjadi gelandangan yang tak punya tujuan. Tapi saat itu dia ketemu sama seorang pria tua bersama temannya yang mengajak dia ngobrol. Lalu Pippa diajak ke rumah. Pria tua itu bernama Herb. Ya, di sana mereka mengadakan pesta. Dari penampilannya, Herb ini adalah orang tajir dan kelihatannya temannya Herb ini suka padanya. Pippa akhirnya bermalam di sana dan mungkin akan tinggal di sana juga. Bahkan mereka juga sudah melakukan permantapan. Tapi ada saingannya. Ya, sebelum kenal sama Pippa, Herb sudah punya kekasih. Dia lebih anggun dan lebih semok tentunya. Bahkan wanita itu mengancam Herb sambil mengatakan kalau Herb ini adalah orang yang tidak bersyukur. Dia tukang selingkuh. Untungnya, wanita itu melepaskan Herb dan membiarkannya menikah dengan Pippa. Ya, Pippa akhirnya memulai hidup yang baru. Punya anak bernama Ben dan Grace. Tapi makin kesini, kehidupannya mirip dengan ibunya. Pippa merasakan penderitaan dan depresi yang cukup parah. Jadi dia juga terkadang minum obat antidepresi sama seperti yang dilakukan ibunya dulu. Hingga waktu terus berjalan. Herb dan Pippa akhirnya pindah dari kota ke lokasi yang lebih tenang karena sudah memasuki masa pensiunan. Tapi sayangnya Pippa masih saja merasa tidak tenang dalam kehidupannya. Sampai suatu hari ada tetangga Pippa bernama Dot curhat padanya kalau dia punya masalah sama anak yang bernama Chris. Dot pada akhirnya memperkenalkannya. Ya, masalah anak muda, dia tidak melakukan hal-hal yang berguna. Sampai pada akhirnya Pippa melihat Chris bekerja di sebuah minimarket. Tentu saja Pippa jadi senang Chris ada kemajuan. Tapi mungkin dia melakukan ini karena terpaksa. Dan di sini juga Chris merasa kalau Pippa ini sedang ada masalah. Namun dia masih belum berani mendekati. Hari-hari Pippa dihiasi rasa sedih. Bahkan kala itu ketika dia nongkrong sama temannya yang bernama Sandra, masih aja merasa sedih. Dia curhat masalah keluarga. Katanya ada yang berubah dari suaminya. Tidak seperti dulu lagi. Udah jarang sekali mau diajak begituan. Dan makin hari Pippa makin sering ketemu sama Chris. Bahkan komunikasi di antara mereka makin terjalin. Chris mulai membuka diri. Mereka jalan bareng hingga berhenti di salah satu rumah. Ya, rumah itu adalah rumah mendiang ibunya Pippa yang sudah lama meninggal. Pippa menyesali perbuatannya. Dulu, ketika muda,
Pipa meninggalkannya pergi. Namun kini dia sadar kalau dia sangat rindu padanya. Ya, penyesalan memang akan datang terakhir. Belum lagi masalah di keluarganya yang makin hari makin berbeda. Pipa sudah cukup lelah menghadapi Grace yang seolah-olah tidak mengakui keberadaannya. Ditambah lagi, suaminya juga makin hari serasa tidak terlalu memperdulikannya. Sekedar ngajak ngobrol santai pun udah gak pernah lagi, gak kayak dulu. Pipa yang makin stres akhirnya pergi ke rumah Chris, masuk lewat jendela lalu curhat. Namun di sini terjadi sesuatu yang hampir aja membagongkan. Ya, mereka tuh mau begituan dan sayangnya kepergok sama ibunya Chris. Mulai dari situ, Pipa dilarang ke rumah mereka lagi. Hingga suatu hari, Pipa akhirnya menyadari kenapa suaminya berubah. Ya, ternyata adalah perselingkuhan. Dan parahnya lagi, selingkuh sama temannya sendiri, Sandra. Pipa udah ingin meninggalkan rumah, tapi ada yang ketinggalan. Saat itu Pipa melihat suaminya tergeletak di lantai. Alhasil dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan di sana ada Ben dan Sandra. Sandra juga menyadari kalau Pipa udah tahu apa yang terjadi pada mereka. Ben yang tidak tahu apa-apa lantas bertanya pada ibunya, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ayahnya selingkuh dengan orang ini. Lalu tak lama, Grace juga hadir di sana. Grace meminta maaf pada ibunya kalau dia telah menjadi anak yang kurang ajar. Dia menyesal dan kangen sama ibunya. Ya, pada akhirnya dia minta maaf. Dia juga tidak ingin kehilangan ayahnya. Pipa yang kalut mencoba ketemuan sama Chris dan ya, mereka melakukan sesuatu yang membagongkan. Meskipun pada akhirnya Pipa menyadari kalau ini adalah perbuatan yang salah. Pipa akhirnya kembali ke rumah sakit, meminta maaf pada suaminya yang terbaring lemah. Dia ikhlas jika suaminya pergi. Ben dan Grace juga rela dan menerima. Namun Pipa tidak akan hadir di pemakaman suaminya. Dia lebih memilih bersama Chris pergi jauh entah kemana. Yang penting berduaan aja, dan mungkin mereka akan menjalani kehidupan yang baru bersama-sama. Itulah tadi alur cerita film The Prophet's Life of Pipa Lee. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.